Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel, NIM C201-19430. Perkenalkan, nama saya Reinhard Agung Jaya Masie, Stambuk C201-19-428. Nama Muhammad Iksan S. Corona, NIM C201-19-508. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, Stambuk C201-19499. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joshua Pratama Ariwut, Stambuk C201-19587. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, saya akan menjelaskan tentang antrian. Antrian adalah suatu kegiatan yang timbul karena jumlah fasilitas pelayanan jasa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang melakukan pelayanan. Kegiatan antrian sering terjadi di beberapa tempat yang membutuhkan pelayanan yang lebih besar, sedangkan fasilitas pelayanan kurang. Pada penelitian ini, model antrian calon penumpang maskapai penerbangan layan air di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu, mulai dari pintu masuk sampai ke pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu. Di mana sebelumnya sudah diterapkan model antrian single channel multi-pass service, kemudian diubah menjadi model antrian multi-channel multi-pass service dengan tujuan meningkatkan efektivitas sistem antrian yang terjadi pada objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, perlu ditambahkan satu server di titik X-ray sampai dengan pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu, sehingga berdasarkan ukuran keefektifan model antrian, yaitu P0 sama dengan probabilitas tidak ada calon penumpang, S sama dengan rata-rata jumlah calon penumpang dalam antrian atau sistem, WS sama dengan rata-rata waktu calon penumpang dalam antrian atau sistem, Q sama dengan rata-rata jumlah calon penumpang yang sedang dilayani, dan WQ sama dengan rata-rata waktu calon penumpang yang sedang dilayani. Diperoleh nilai sebagai berikut. Pada pagi hari, yaitu pukul 5 sampai 5.30 waktu Indonesia bagian tengah sama dengan 24. RO-nya sama dengan 1, P0 sama dengan 0,315, S sama dengan 4, WS sama dengan 0,315, Q sama dengan 0, WQ sama dengan 0. Pada siang hari, yaitu pukul 10.30 sampai 11.00 waktu Indonesia bagian tengah sama dengan 21. RO sama dengan 0,875, P0 sama dengan 0,046, S sama dengan 3,5, WS sama dengan 0,82, Q sama dengan 16,23, WQ sama dengan 0,772. Dan pada malam hari, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia bagian tengah sama dengan 21. RO sama dengan 0,875, P0 sama dengan 0,046, S sama dengan 3,5, WS sama dengan 0,82, Q sama dengan 16,23, WQ sama dengan 0,772. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Antrian adalah suatu kegiatan yang timbul karena jumlah fasilitas pelayanan jasa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang melakukan pelayanan. Situasi menunggu juga merupakan bagian dari keadaan yang terjadi dalam kegiatan yang bersifat acak dalam suatu fasilitas pelayanan. Pelanggan datang ke tempat antrian dengan waktu yang acak, tidak teratur, dan tidak dapat segera dilayani sehingga mereka harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Kegiatan antrian sering terjadi di beberapa tempat yang membutuhkan pelayanan yang lebih besar, sedangkan fasilitas pelayanannya kurang. Salah satu tempat yang sering terjadi kasus antrian yaitu bandara, di mana pihak bandara sebagai pemberi layanan harus dapat memprediksikan banyaknya loket yang dibuka untuk melayani calon penumpang yang datang dengan optimal. Sama halnya dengan bandar udara yang ada di Kota Palu, yaitu Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Bandara ini memberikan berbagai fasilitas layanan, antara lain loket pemeriksaan barang, loket check-in, dan ruangan tunggu bagi calon penumpang. Mengingat Bandara Mutiara Sis Al Jufri merupakan satu-satunya bandara yang ada di Kota Palu, membuat bandara ini banyak didatangi oleh masyarakat dari dalam maupun luar Kota Palu. Dan loket check-in tiket yang selalu ramai oleh calon penumpang adalah loket tiket
maskapai penerbangan Lion Air, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti libur sekolah dan hari besar, di mana jumlah calon penumpang mengalami kelonjakan. Pihak bandara dan maskapai penerbangan Lion Air menerima lebih banyak calon penumpang untuk melakukan kegiatan perjalanan mereka. 1. Menentukan karakteristik dari model antrian di loket Lion Air Bandara Sis Al Jufri Palu yang meliputi A. Tingkat kesibukan server pada loket pemeriksaan barang, loket check-in tiket untuk maskapai penerbangan Lion Air, pembayaran airport tax, dan pemeriksaan tiket sebelum menuju pesawat di Bandara Sis Al Jufri Palu. Jumlah rata-rata dalam antrian yaitu Q. Jumlah rata-rata dalam antrian sistem yaitu S. Untuk setiap tahap pelayanan, waktu menunggu dalam antrian WQ. Waktu menunggu dalam sistem WS. Untuk setiap tahap pelayanan, probabilitas kemungkinan antrian PQ untuk setiap tahap pelayanan. Yang kedua, menentukan jumlah server yang diperlukan di setiap tahap pelayanan loket Lion Air Bandara Sis Al Jufri Palu sehingga pelayanan menjadi optimal. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, contohnya seperti waktu kedatangan, dan yang kedua, waktu pelayanan. Selanjutnya, asumsi yang digunakan dalam sistem antrian di loket Lion Air Bandara Mutiara Sis Al Jufri yaitu yang pertama, sumber masukan pelanggan yang tidak terbatas. Yang kedua, disiplin antrian adalah first come first service. Yang ketiga, panjang antrian tidak terbatas. Yang keempat, tingkat kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Yang kelima, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Tingkat kesibukan server. Rumus K sama dengan lambda per new. 2. Jumlah rata-rata dalam antrian. Rumus LQ sama dengan lambda pangkat 2 per new dalam kurung new kurang A. 3. Jumlah rata-rata dalam sistem. Rumus LS sama dengan lambda per dalam kurung new kurang lambda. 4. Waktu rata-rata menunggu dalam antrian. Rumus WQ sama dengan lambda per new dalam kurung new kurang lambda. 5. Waktu rata-rata menunggu dalam sistem. Rumus WS sama dengan 1 per new kurang lambda. 6. Probabilitas menunggu. Rumus PN sama dengan dalam kurung lambda per new pangkat N buka kurung 1 kurang dalam kurung lambda per new tutup kurung. Dan untuk penguraian multichannel digunakan rumus sebagai berikut. 1. Tingkat kesibukan server. Rumus rho sama dengan lambda per new titik S. 2. Jumlah rata-rata dalam antrian. Rumus LQ sama dengan P0 dalam kurung lambda per new pangkat S rho per S faktorial dalam kurung 1 kurang rho pangkat 2. 3. Jumlah rata-rata dalam sistem. Rumus LS sama dengan LQ tambah lambda per new. 4. Waktu rata-rata menunggu dalam antrian. Rumus WQ sama dengan LQ per lambda. 5. Waktu rata-rata menunggu dalam sistem. Rumus WS sama dengan WQ tambah 1 per new. 6. Probabilitas tidak ada antrian. Rumus P0 sama dengan sigma SN sama dengan 0,1 per dalam kurung lambda per new pangkat N per 0 faktorial tambah dalam kurung lambda per new pangkat 2 per S faktorial dalam kurung 1 kurang lambda per
S.new. Selanjutnya penentuan karakteristik antrian setelah penambahan server. Penambahan server dilakukan untuk mencegah terjadinya antrian yang berkepanjangan. Untuk penambahan server, otomatis model yang terjadi akan berubah. Sebelumnya model antrian yang diterapkan adalah multi-channel single phase service. Tetapi setelah dilakukan pengamatan, dilakukan perubahan model antrian menjadi multi-channel phase service. Rumus yang digunakan sama seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah jumlah server dan jumlah jalur antrian. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Teknik analisa data menggunakan bantuan program SPSS 15.0 yang menganalisa data yang diperoleh terhadap waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Uji dilakukan melalui tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov, yaitu suatu tes goodness of fit tes kecocokan atau kesesuaian antara distribusi serangkaian harga sampel dengan suatu distribusi teoritis tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji hipotesis apakah sampel berasal dari suatu populasi dengan distribusi teoritis tertentu. Kolmogorov-Smirnov tabel bisa diperoleh dengan rumus. Analisis model antrian setelah penambahan server. Titik pengamatan pintu masuk. Pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah server pada titik pengamatan pintu masuk sudah optimal pada jam sibuk, sehingga tidak dilakukan penambahan server pada pintu masuk, titik pengamatan X-ray sampai pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu. Berdasarkan hasil analisis nilai-nilai yang diperoleh dari tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penambahan server pada titik pengamatan X-ray sampai pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu. Hal itu otomatis akan merubah model antrian yang sebelumnya diterapkan, yaitu multi-channel single phase service menjadi multi-channel multi-phase service. Pada titik pengamatan ini dilakukan penambahan server sebanyak 2 server untuk setiap titik pengamatan, dan dapat dilihat perubahan nilai yang terjadi dari tabel 2 menjadi tabel 3 berikut. Kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan angka dari tabel 2 menjadi tabel 3, yaitu pengamatan X-ray sampai pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu setelah penambahan server. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Jam sibuk server terlihat pada titik pengamatan X-ray sampai dengan pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu pada pagi hari, yaitu pukul 05.00 sampai 05.30 WIB, terlihat dari nilai lambda sama dengan 24, rho sama dengan 1, PO sama dengan 0,315, LS sama dengan 4, WS sama dengan 0,315, LQ sama dengan 0, dan WQ sama dengan 0. Sedangkan pada siang hari, yaitu pukul 10.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Tengah, terlihat dari nilai lambda sama dengan 21, rho sama dengan 0,875, PO sama dengan 0,046, LS sama dengan 3,5, WS sama dengan 0,82, LQ sama dengan 16,23, dan WQ sama dengan 0,772. Sedangkan pada malam hari, yaitu pukul 18.00 sampai 18.30 waktu Indonesia Tengah, terlihat dari nilai lambda sama dengan 21, rho sama dengan 0,875, PO sama dengan 0,046, LS sama dengan 3,5, WS sama dengan 0,82, LQ sama dengan 16,23, dan WQ sama dengan 0,772. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis jam sibuk yang telah diperoleh pada titik pengamatan X-ray sampai dengan pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu, maka diperlukan penambahan server pada jam sibuk tersebut. Untuk setiap titik pengamatan ditambahkan 1 server, sehingga jumlah server dari titik pengamatan X-ray sampai dengan pemeriksaan tiket menuju ruang tunggu berjumlah 8 server dengan hasil sebagai berikut.
pada pagi hari yaitu pukul 05.00 sampai 05.30 WITA dengan nilai lambda sama dengan 48, rho sama dengan 1, PO sama dengan 0,0005, LS sama dengan 0, WS sama dengan 0, LQ sama dengan 0, dan WQ sama dengan 0. Sedangkan pada siang hari yaitu pukul 10.30 sampai 11.00 waktu Indonesia dengan nilai lambda sama dengan 42, rho sama dengan 0,875, PO sama dengan 0,001, LS sama dengan 17,014, WS sama dengan 0,262, dan LQ sama dengan 10,014, WQ sama dengan 0,238. Sedangkan pada malam hari yaitu pukul 18.00 sampai 18.30 WITA dengan nilai lambda sama dengan 42, rho sama dengan 0,875, PO sama dengan 0,001, LS sama dengan 17,014, WS sama dengan 0,262, dan LQ sama dengan 10,014 serta WQ 0,238.